Tanggapi terkait kemarin ucapan dari statement dari Mawa sendiri terkait masalah sudah selesai nafkah mungkin paling poin penting adalah nafkah. Ini abang sebagai kuasa hukum dan Insanu sebagai orang yang menjadi orang tuanya Afnan gitu. Gimana Bang? Jadi kalau informasi ataupun berita yang berkembang bahkan juga ada Tanggapi terkait kemarin ucapan dari statement dari Mawa sendiri terkait masalah sudah selesai nafkah mungkin paling poin penting adalah nafkah. Ini abang sebagai kuasa hukum dan Insanu sebagai orang yang menjadi orang tuanya Afnan gitu. Gimana Bang? Jadi kalau informasi ataupun berita yang berkembang bahkan juga ada yang menyatakan bahwa Insanul lari dari apa yang dimaksud tanggung jawab ya untuk menafkahi, ya ini kan kita pastikan ya ada Insanul juga bahwa menyatakan itu tidak benar ya Mas ya. Jadi itu tidak benar, oleh karena itu hal tersebut biar nanti Insanul sendiri yang akan memberikan penjelasannya gitu. Lalu gimana Nul? Dikatakan sebagai tidak ya soal nafkah sendiri lah. Kenapa tuh? Tidak Dibilang tidak menafkahi, tidak lancar, tersendat-sendat. Ya banyak gimana ya, harus mengklarifikasi apa sih, tapi kayak ya maksudnya ya kalau nasi tetap nasi yang dikatakan baru sampai bulan ini nggak perlu diributin lah, ini kes rumah tangga juga. Kalau diputuskan berapa sih nggak boleh nggak? Justru tadi kan bilang nggak usah diributkan ya, tapi justru kan pihak sana menuntut apa yang sudah menjadi putusan sendiri. Pertama dulu aku bang dulu bang, secara di putusan itu adakah nominal yang harus Insanu berikan setiap bulannya, dan itu Insanu tadi juga gimana nih, nggak usah diributin tapi kan sana berteriak nih istilahnya. Ya, ini kan seperti rekan-rekan sudah melihat dan menyaksikan sendiri dari hasil putusan yang sudah disampaikan oleh majelis hakim, tentunya menjadi amar putusan itu kan ada nilai sebesar 4 juta per bulan, 3 juta ya, 3 juta per bulan, maaf saya revisi, 3 juta per bulan ini tentunya Insanu menyatakan dan memastikan tadi bahwa dia sudah memberikan nilai segitu, bahkan juga lebih ya. Ini rekan-rekan media harus tahu, jadi jangan dipelintir karena nilai yang dimaksud yang namanya nafkah itu bahkan juga lebih dari nilai yang seharusnya, dari nilai 3 juta. Dan juga dia belikan mainan, dia ajak jalan dan lain-lain, tentunya biaya-biaya juga yang terhingga itu juga lebih daripada cukup. Artinya buat anak Insanul sangat amat memperhatikan gitu ya, memperhatikan dan jelas di sini kalau menantangkan jauh untuk bisa dikatakan seperti itu, apalagi tidak menafkahi. Ya, jadi ditegaskan kembali, Insanul sudah menyatakan bahwa statement yang disampaikan kemarin oleh berita-berita yang berkembang oleh saudara M, menurut Insanul itu tidak benar. Ya, dia sangat amat perhatian dan juga dia mengikuti apa yang sudah diputuskan. Ya, putusannya 3 juta per bulan, dia melakukan apapun ataupun dia juga ya membelikan apa yang menjadi kebutuhannya anaknya. Oke. Nggak pernah terlambat berarti ya Bang, transfer? Nggak pernah terlambat transfer? Ya kan komunikasi sama mbaknya, jadi ya mungkin dia bisa mungkin itu. Oh, jadi selama ini komunikasinya sama mbak aja, nggak sama ibunya Afnan? Mau si Afnan kan lebih intens sama mbaknya, dia Oke, kan terasa tersentil gak sih senggol, tersentil atau kecewa karena ini kan menyangkut masalah
ayah dan laki-laki ya yang dikatakan tersendat-sendat seperti itu. Biasa aja sih. Sebenarnya ini kan case rumah tangga. Sebenarnya ini kan ranahnya rumah tangga privasi. Banyak di media. Ya banyak sama-sama memperbaiki diri. Apa kalian yang dibilang Jadi gini intinya ya, kalau berita-berita yang sifatnya adalah bagian yang di dalam di rumah tangga ya tentunya bisa dikatakan bahwa bagian-bagian ini nggak perlu diumbar. Kan kita tahu bahwa yang namanya tanggung jawab ya tetap tanggung jawab. Yang namanya satu komitmen apalagi ini sudah diputuskan oleh majelis hakim, tentunya yang menjadi putusan itu tentunya insya Allah juga tanggung jawab. Teknis ya, mengenai teknis pemberiannya itu sistemnya misalnya seperti apapun itu kan bisa dikomunikasikan sebetulnya alangkah lebih elok, alangkah lebih baik dan lebih nyaman kan nggak perlu diumbar-umbar kan seperti itu. Tetapi ini bagian dari komunikasi ini yang harus perlu dibangun lagi ya, semoga kedepannya juga lebih baik. Artinya seperti itu. Nah ini menyatakan bahwa Insanul dibilang tidak memberikan nafkah itu salah besar. Tapi ini kan udah menjadi bola liar bang di apalagi di sosial media itu udah ramai gitu. Mungkin bisa meyakinkan juga bahwa ya ada mungkin dari bukti memang Insanul itu memang sering ngajak anak-anak jalan-jalan gitu kan, mungkin seperti foto video segala macam. Dan juga mungkin apa sih mungkin yang biasa memang Insanul juga sering bajakan untuk kebutuhan anak-anak sendiri. Ya nggak usah se-eksplisit itu loh kalau menurut aku. Ini bukan yang sampai ngerugi negara juga, ngerugi orang lain. Kalau untuk anak kan yang penting dia terpenuhi haknya, ya kan penting. Kalau aku sih prinsipnya lebih ke adalah kalau mau orang lain yang penting kalau aku fokusnya anak bahagia ya, rumahnya juga udah seneng dengan jalannya. Yang penting bisa sama-sama lebih dewasa aja sih, apalagi kebanyakan di media itu kan nggak bagus juga, apalagi jelek-jelekin. Terlepas dari nafkah yang kamu berikan gitu ya, sebulan yang kamu berikan buat anak-anak, selebihnya itu suka ada WhatsApp lagi yang minta buat ini anak-anak buat ini nggak sih? Terlebih dari nafkah yang kamu wajib nih, kadang-kadang ada suka diminta nggak sih? Misalkan anak-anak butuh apa, kamu transfer gitu. Iya. Sama mbaknya kan aku juga minta list. Tapi Bang Insan adalah headline berita yang lagi rame, mungkin karena postingan lo ya yang ini sampai dibilang lo batik setir jualan sayur dance ya kan, lo pasti tahu mungkin apa sih artinya sampai ada headline seperti itu, mungkin bisa diklarifikasi apakah benar batik setir. Nah, kalau itu sih sebenarnya aku kan suka belajar banyak hal ya. Alhamdulillah sih bisa cepet belajar juga gitu kan sesuatu, jadi senang pelajarin aja. Kayak sekarang itu kan lagi banyak kan MBG dan lain-lain semua segala macam yang terkait pangan, jadi kita juga melihat sesuai kebutuhan masyarakat. Jadi kita tahu juga di tengah-tengah ekonomi sekarang ini yang sedang banyak masalah, kita tahu sekarang jadi kebutuhan paling penting itu ya pangan. Jadi kenapa kecimpung di situ. Berarti Baca demand market. berarti memang artinya lo memilih demand yang apa yang lagi hype, jadi lo coba untuk berusaha lah untuk bisa jadi. Kan masyarakat sekarang mau makan susah kan, kasihan. Bensin mahal ke pasar, terus habis itu harga di pasar juga banyak yang nggak sesuai, terus kita nganterin ke rumah. Jadi aku baca. Mungkin itu jadi juga salah satu usaha lo memang mungkin nantinya mungkin menjadi lebih besar. Insya Allah sering salah satunya. Insya Allah. Jadi sekarang bisnisnya di pertanian deh Bang? Ya salah satunya. Udah apa aja sih? Ya Bang, cerita dikit lah soal Dikit dong. bisnisnya Kayaknya gitu. kan banyak keluar kota kan. Iya sih, alhamdulillah sih ada beberapa. Mungkin kedepannya nanti ada beberapa yang launching. Jadi biar surprise nanti mungkin ada waktunya sih. Yang penting kalau sekarang aku fokusnya gimana caranya bisa banyak memperbaiki diri,
gimana caranya, apapun langkah yang aku lakukan lebih hati-hati mengambil keputusannya. Kemudian apa yang aku buat juga harus bisa banyak memberikan manfaat untuk orang. Oke Bang, kalau di netizen itu bilangnya adalah Bang Insan jualan sayur gitu. Nah kalau tanggapan Bang Insan seperti apa? Ya nggak mau jualan sayur gitu. Tapi dalam partai besar lah ya Bang, maksudnya bukan Pelan-pelan. ya bukan jualan sayur yang netizen maknai gitu ya. Tapi ini kalau mungkin sayurnya ini bukan sayur yang kayak sayur tanam tanah gitu, ini lebih ke hidroponik ya. Enggak kan, sayur yang ditanam, ya sayur kalau nggak ditanam di tanah gimana? Kan Ada hidroponik sekarang. kan ada hidroponik kalau sekarang gitu tanam. Ya sebenarnya hampir sama aja kayak yang ada di pasar, cuma bedanya kalau ini keliling. Dan ya jadi sebuah startup lah untuk memudahkan masyarakat belanja. Maksudnya gimana Bang? Keliling? Gimana tuh? Boleh ceritain nggak Jadi sih ya sistemnya sih? kalau misalnya kita lihat kondisi sekarang ini kan orang itu kan bensin mahal ya, beli bensin mahal, Jemput bola. belanja juga ke supermarket mahal, ke pasar mahal. Jadi kita bikin itu supaya bisa lebih efisien. Gimana caranya kita punya beberapa unit kayak semacam gerobak gitu, bisa di track melalui aplikasi bisa belanja. Abang pengelolanya itu. Ya, jadi kita menjembatani antara si petani kemudian ke customer juga, ke ibu-ibu gitu. Kan kasihan ibu-ibu gitu kan kalau mau belanja itu harus ke pasar bensin mahal. Belum lagi kalau sana belum ada barang. Kalau ini kan bisa di track langsung. Ke komplek-komplek perumahan. Di mana Bang? Di Medan, Jakarta? Oh, kalau untuk sekarang ini kita pilot projectnya di Medan, tapi soon insya Allah kita coba sebar di seluruh Indonesia. Sudah punya berapa gerobak Bang? Sudah ada 7 sekarang. 7. Oh. Bang Tommy mungkin. Gimana nih Bang dengan headline yang lagi rame diduga ekonominya tidak stabil? Iya. Di satu sampai Bang Istin jualan sayur. Ya itu kalau semua itu positif ya, tentunya saya rasa tuh oke aja sih, yang nggak ada masalah ya, namanya positif pertama. Yang kedua, kita kan semua ini kan kondisi bisnis ini kan yang paling menjanjikan lah bisnis-bisnis yang demand-nya tinggi ya kan, tentunya itu pangan yang diminati kan seperti itu. Jadi ya alangkah lebih baiknya cari yang kira-kira yang konsumtif ya, seperti itu. Penting halal lah buat anak. Oke. Tapi Bang, terjun langsung juga nggak sih jualan keliling? Maksudnya memantau lah ibu-ibu seperti apa sih di lapangan gitu? Sesekali aku nyetir gerobaknya juga. Seriusan? Pengen tahu gitu kan kayak ya kita kan kalau usaha itu bukan cuma yang nyuruh-nyuruh aja kan. Kita harus tahu kondisi pasar seperti apa ya kan, jadi real gitu, bukan cuma asumsi. Jadi kita turun langsung ke lapangan, melihat kondisi di lapangan seperti apa. Jadi dari situ bisa dianalisa dan buat keputusan. Buat ini gimana cara supaya grow. Mungkin hari ini ada 7, tapi target kita besok mungkin ada 100 atau 1000 gerobak kayak gitu yang bisa keliling tersebar di Indonesia. Amin. Bang, sekarang bisnis sayur, bisnis yang kemarin kemana Bang? Dikit Bang. Memang sudah tutup lembaran lama, mungkin buka bisnis baru atau memang ya karena kejadian ini dampaknya ke bisnis yang lalu gitu? Yang existing beberapa yang masih bisa diselamatin lagi di recovery, yang existing. Tapi ada juga yang nggak selamat, jadi ya udah itu kita tutup. Terus mungkin ada relaunching nanti ke depan, misalnya aja share juga di Instagram mungkin, dan mungkin aku masih karena basically aku membuat sesuatu bukan buat diri aku sendiri, tapi aku berusaha gimana cara bisa buka lapangan pekerjaan buat orang lain. Ada berapa bisnis Bang sekarang lagi jalan? Satu ini atau ada beberapa? 3 atau 4. 3. Di pangan semua? Ada yang teknologi, ada yang pangan, ada nanti surprise. Yang penting aku kepikiran gimana caranya di ekonomi orang-orang sulit, ya kan, aku buka usaha butuh modal, tapi aku pikirin gimana caranya masyarakat supaya bisa bikin modal atau bahkan tanpa modal tapi bisa menghasilkan dari rumah. Jadi nggak tok jualan sayur kata netizen dong ya Bang? Jadi ya gimana caranya bisa mempekerjakan orang lain. Karena kasihan lihat ekonomi zaman sekarang, aku ngerasa ya mungkin bukan aku aja yang ngerasain, tapi banyak orang yang terdampak. Mungkin rekan-rekan media juga kayak ngerasa sekarang ekonomi lumayan
terasa ya agak drop gitu. Tapi kita juga nggak mau nyalahin pemerintah, kita nggak mau nyalahin orang lain gitu. Yang harus dari diri kita yang bangkit. Ya kalau kita bisa bantu pemerintah buat mikirin ini ya kita kontribusi lah buat mikirin. Walaupun ya mungkin dampaknya kecil sekarang, tapi kita harapannya ke depan bisa kasih impact yang lebih banyak. Sudah punya berapa karyawan? Dikit lah, dikit. Dikit tapi bisnisnya banyak ya. Intinya mencoba untuk membuka lapangan kerja lah ya Bang. Iya, Ya. gitu. Oke Bang Insan, ini kan ada berita di luar ekonomi ya, Bang Insan terpuruk sampai akhirnya bisnis sayur itu ya Bang ya. Sampai ada juga yang bilang ini karena saking terpuruknya Bang Insan mau ajak Afnan jalan-jalan pakai mobilnya Kamawa. Mungkin seperti apa sih Bang? Itu nggak usah dibahas lah ya kalau itu. Kemarin ya memang kalau kendaraan memang sempat kemarin tuh lagi dikirim gitu ya dari Medan gitu, karena yang di sini kemarin udah sempat dijual-jualin semua. Memang ya kuakuin gitu, memang kuakuin kemarin memang sulit kondisinya. Tapi alhamdulillah ya pelan-pelan bisa recovery. Bisa recovery sampai akhirnya bangun bisnis lagi ya Bang ya. Bang berarti bisnis ini kan base-nya di Jakarta ya Bang? Yang mana? Yang sayur tadi, base-nya di Jakarta kantornya? Pilot project kita di Medan. Oh. Pilot projectnya di Medan. Oke, ada niat mau bikin bisnis yang base-nya memang di Jakarta Bang? Ada, insya Allah dalam waktu dekat nanti aku bakal kasih tahu. Ini masih surprise. Pastinya bisa ngasih manfaat buat orang lain. Orang mau usaha ikut aku tanpa harus ngeluarin modal tapi bisa cuan juga insya Allah. Karena kalau aku tipikalnya kalau misalnya bisa kita bisa mikirin orang lain pasti kita juga tolong sama dia. Tapi sekarang Bang Insan domisilinya udah banyak di Jakarta Bang? Masih Medan Jakarta. Medan Jakarta. Oke. Bang sedikit dong Bang soal postingannya Kak Ina kemarin sempat bercadar lagi. Seperti apa Bang? Gak tahu ya, aku jarang ngikutin sih ya. Aku jarang buka sosmed soalnya. Jarang Komunikasi lagi. Emang udah nggak ada komunikasi lagi Bang? Untuk sekarang ini kita nggak usah bahas ke situ dulu ya. Nggak usah bahas ke situ dulu. Katanya mau diresmikan. Kan ini masih dikaitkan tuh Bang gimana? Nggak usah dibahas ke situ dulu. Bang katanya mau diresmikan. Bener kan sih Bang? Jualin nakal yang media-media. Nanti Iya, buat judul kalau aneh-aneh iya- habis itu. Kalau iya juga nggak apa-apa Bang, kan kabar bahagia Bang. Ya sekarang ini aku fokus ke diri sendiri dulu. Iya. Gimana caranya supaya bisa free, jalan semuanya. Doain aja yang terbaik. Tapi niat itu adakah Bang? Atau ya udah kita lihat aja nantinya? Lihat aja nanti. Tapi banyak netizen yang artinya tetap nge-tag ketika kemarin gimana bikin postingan bercadar itu tetap dikaitkan sama lo sendiri. Gak tahu sih, aku nggak ada ngikutin ya, jarang lihat sosmed. Sekarang lagi fokus gimana ngebangun yang ada, existing. Jadi nggak terlalu mengurusin orang lain, maksudnya kayak netizen atau apapun. Yang aku harapin justru gimana caranya produk atau project yang aku buat bisa bermanfaat buat netizen gitu. Karena kasihan kan kalau nggak ada kerjanya jadi sosmedan terus gitu. Aku pikirannya gimana cara netizen bisa sosmedan tapi menghasilkan gitu. Berarti mengurangi sosmed sendiri. Kurangin, sangat kurangin. Tapi mengurangi juga nggak komunikasi sama Kak Ina? Kan misalnya orang mau bercadar bisa bilang nih, ini ada nggak? Oke, udah ya. Terakhir Kak, Oke, udah. kemarin Mama sempat disinggung soal ceritanya, Mama sendiri sudah mengambil mungkin sempat disinggung juga mungkin insan belum cepat mengambil mungkin ada kendala ada kendala sisa mungkin artinya Waktu sih. Susah gitu kayaknya. Waktu sih. Impossible. Waktu sih sekarang yang masih sulit ngatur buat ya aku juga buat struggling buat recovery aja bisa pagi sampai malam pagi sampai kadang bisa lupa makan lupa tidur makanya. tapi Bang kalau terkait akte cerai itu apakah memang dua-duanya harus proses diambil karena kan kalau salah satu yang mengambil tuh sama satu belum mengambil itu mungkin gimana sih Bang? Aku kurang ngerti ya baru pertama kali Hukumnya, Bang? soalnya. Ya sebenarnya akte itu memang harusnya diambil, ya harusnya dua-duanya. Tapi kan sebenarnya kalau waktunya bisa diambil ya atau dikuasakan bisa juga ya diambil. Tapi mungkin belum sempat karena mau ngambil langsung kan kemarin kan, itu waktunya aja. Apakah ini terpengaruh kalau misalkan
mungkin one day mau akan nikah itu ganjal dengan akta mungkin karena insan yang mau mobil atau masih Enggak, karena udah putusan, saya rasa sih tinggal ngambil aktanya aja, diambil di SPP itu bisa diambil di online juga bisa lihat kok, bahwa sudah ada aktanya, tinggal diambil. Jadi secara sah sudah menyatakan cerai. Udah ada ijazah. Takutnya kalau nggak diambil rujuk aja bang. Ada kemungkinan nggak sih bang? Ada Bercanda bang. Ada aja nih. Tapi Ya nggak udah, mungkin gitu lah aja. ya. Belum tahu kan gimana kedepannya. Ya, oke. Siap. Pak, penegasan sedikit lagi, satu doang. Tapi nggak ada kesulitan untuk ketemu anak ya bang? Alhamdulillah nggak ada. Aman. Aku mau kalau ngomong nggak dibuat-buat. Ya. Oke bang, siap. Kalau ada, Oke. ada nggak ada. Oke, siap. Oke. Semuanya. Bang Tommy, Insan, terima kasih banyak.